sebagai negara yang berketuhanan, sebagai negara yang berkemanusiaan, yang kemudian menuju kepada persatuan, negara yang berkerakyatan, dan kemudian menjadi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, cukuplah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita benar-benar melaksanakannya, maka tatanan kehidupan kita akan kembali menjadi tatanan kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disampaikan oleh para khatib, yang sering disampaikan oleh para mubalik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ada tiga hal yang kemudian kita lakukan. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian itu berada, dimanapun Anda itu berada. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, kita menjunjung syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita memulai hal itu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, di akhir juz yang ke-20, awal juz 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan satu cara bagaimana kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu melalui Al-Quran, Al-Kitab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka untuk memperbaiki keadaan ini, yang pertama adalah kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita kembali kepada ajaran Al-Quran, kita menggali lagi, kita tilawah lagi, kemudian kita merenung lagi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, melalui penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, melalui kemudian penjelasan dari para ulama-ulamanya. Dan kemudian penunjang dari hal itu sangatlah banyak di masa kita sekarang ini. Kita bisa membuka Facebook, kita bisa membuka YouTube. Satu hari sekali, dua hari sekali, atau seminggu sekali kita sempatkan untuk kemudian kita mendengar, melihat nasihat-nasihat dari para ulama, dari para kiai, dari para habaib, yang itu kemudian akan menguatkan keimanan kita, membuka jalan kita menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti mempunyai ustadz-ustadz favorit, mempunyai kiai-kiai favorit. Silahkan Anda membuka. Yang senang dengan nasihatnya Ustadz Abdul Somad, membuka nasihatnya Ustadz Abdul Somad. Yang senang dengan nasihatnya Ustadz Adi Hidayat, silahkan buka nasihatnya Ustadz Adi Hidayat. Yang senang dengan nasihatnya Gus Baha, silahkan buka nasihatnya Gus Baha. Dalam artian satu hari sekali, dua hari sekali, kita itu harus ada tambahan ilmu dari para ulama-ulama kita, dari para kiai-kiai kita, untuk membuka pintu menuju kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Mari kita paksa diri kita, mari kita paksa diri kita untuk mendirikan salat, untuk menegakkan salat, melaksanakan salat di waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur kita bisa merutinkan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu adalah sarana sebagai penolak balak, sebagai penghalang kita dari melakukan al-fahisyah wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam suatu riwayat dikatakan, seorang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, si fulan, dia itu rajin melaksanakan sholat malam, tetapi pada siangnya dia itu sering mencuri. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat itu, nanti sholatnya akan mencegahnya dari perbuatan yang ia lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga sholat ini bisa menjadi satu solusi. Maka mari kita paksa diri kita untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kita suruh anak-anak kita untuk melaksanakan sholat, keluarga kita, dan kita bentuk komunitas-komunitas kita menjadi komunitas-komunitas yang melaksanakan sholat di waktunya. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya sholat itu merupakan
satu amalan yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama itu tadi, ittaqillaha haitsu makinta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dengan kita kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah, dengan kita sering mendengarkan nasihat-nasihat ulama, kemudian merutinkan sholat tepat pada waktunya, syukur-syukur bisa berjamaah. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Dalam artian kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia ini yang lepas dari kesalahan. Tidak ada manusia ini yang lepas dari dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan, itu adalah orang yang langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu haknya berkaitan dengan hak Allah. Kalau kemudian itu haknya berkaitan dengan manusia, maka minta dihalalkan, mohon maaf. Kalau kemudian hak itu berupa harta benda, maka kembalikan hak-hak itu kepada orang yang telah kita zalimi. Kalau kemudian kita merasa begitu banyak kezaliman kita kepada masyarakat, kepada tetangga di sekitar kita, maka kemudian kita hapus hal itu dengan kita memperbanyak berbuat kebaikan, supaya kemudian kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, imani fidan asyakumullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia itu dengan sebaik-baiknya akhlak. Kalau kita saat ini adalah menjadi seorang anak, maka berakhlaklah yang mulia kepada kedua orang tua kita. Bertutur sapa yang mulia terhadap orang tua kita. Kita penuhi kebutuhan orang tua kita. Kalau kita itu adalah seorang ayah, seorang bapak, maka berbuat baiklah, berakhlaklah yang mulia kepada anak-anak kita. Carilah rizki yang halal untuk kemudian kita beri mereka itu pakaian, beri mereka itu makan dari rizki terbaik, dari rizki yang terhalal. Jangan sampai kemudian kita membawa ke rumah itu rizki-rizki yang haram. Dan kemudian didik anak-anak kita supaya mengenal Allah dan Rasulnya. Didik anak-anak kita untuk berakhlak yang baik. Apabila saat ini kita menjadi seorang murid, maka berakhlaklah yang baik kepada guru-guru kita, berakhlaklah yang baik kepada muallim-muallim kita, kepada guru-guru kita dengan akhlak yang terbaik. Ketika kita saat ini menjadi seorang guru, maka berakhlaklah yang baik kepada murid-murid kita, karena mereka itu adalah tabungan pahala kita. Ketika mereka menjadi ulama besar, maka kita pun akan tetap mendapatkan faedahnya, akan mendapatkan pahalanya, entah kita masih hidup di dunia ataupun nanti ketika kita sudah menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini kita ini menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang mengurusi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tegakkan keadilan, karena semua orang itu di mata hukum itu sama. Jangan sampai kita itu galak, jangan sampai kita itu menegakkan hukum hanya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya kekuatan, sedangkan dengan orang-orang yang mereka itu menjadi lintah negara kita itu munduk-munduk, maka tegakkan keadilan. Jangan kita itu galak kepada orang miskin. Bisa jadi orang-orang miskin, orang-orang kecil melanggar peraturan itu disebabkan karena perut mereka yang lapar, karena anak-anak mereka yang sakit, karena istri-istri mereka di rumah yang tidak ada sesuatu hal yang untuk kemudian dimasak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah yang baik kepada manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Maka kalau kemudian ini bisa kita lakukan, maka insya Allah negara kita ini akan menjadi negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian negara kita ini akan tegak sila-silanya yang terangkum dalam Pancasila, sebagai negara yang berketuhanan, sebagai negara yang berkemanusiaan, yang kemudian menuju kepada persatuan, negara yang berkerakyatan, dan kemudian menjadi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.